Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi, psikosomatis disorder. Di sini saya bukan dokter, bukan ahli medis, juga bukan ahli psikiater, hanya saja saya mantan penyintas ya. Penyintas asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Harapan saya semoga video ini menjadikan motivasi, mengedukasi, minimalnya bisa menemani kalian semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi di psikosomatis disorder. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang dada sakit, perut sakit, kebas di area tangan dan kaki. Maka tonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip agar kalian tidak gagal paham bagaimana cara mengatasi sensasi dada sakit, perut sakit, kebas di bagian tangan dan kaki. Memang banyak sekali sensasi-sensasi yang dirasakan atau dialami oleh penderita asam lambung hipertensi di psikosomatis disorder. Salah satunya yaitu seperti di tema yaitu dada kadang sakit. Yang paling horor itu kalau sensasinya itu dada di area kiri. Itu langsung feelingnya pasti mengarah ke negatif, ya ngaco. Jangan-jangan penyakit jantung karena sakitnya di dada bagian kiri. Begitu. Saya dulu juga seperti itu soalnya teman-teman. Nah, semua itu ternyata diakibatkan dari pikiran yang over teman-teman. Mulai dari dada sakit, perut sakit begitu, belum lagi kadang pegah begitu. Itu bisa jadi karena asam lambung dan juga karena anxiety. Maka ya sensasi itu ya wajar muncul karena kalian sedang mengalami gangguan anxiety. Dan itu adalah sensasi. Semua sensasi sebenarnya pun tidak apa-apa teman-teman. Belum lagi sensasi-sensasi yang lain bisa dikatakan 1001 sensasi seperti keliengan, terus kepala berat, mata buram, ngantukmu kayak seperti ngantuk terus, juga belum lagi leher menegang, di leher depan ini kerongkongan itu mengganjal, terus kedutan, ngos-ngosan, gampang capek, gampang lelah, dada kanan dan kiri sakit, ulu hati sakit, perut sakit, bahkan sampai nembus ke belakang. Tremor, keliengan, sempoyongan, les-lesan, keringet dingin, piar-piaran. Terus belum lagi kadang ada sakit di area pinggang, perut, dada, celekat-celekit ya ditusuk-tusuk, sampai kadang keringat dingin, serasa kayak nyata dan tidak nyata. Itu kan memang penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu mengalami seperti itu teman-teman. Saya juga dulu seperti itu. Jadi jangan khawatir, saya saja bisa sembuh, apalagi kalian yang juga pasti akan sembuh teman-teman. Nah, kenapa demikian? Kenapa kalian itu mengalami sensasi, bahkan dikatakan 1001 sensasi, itu wajar karena itu adalah respon tubuh karena kalian itu masih pikirannya ngacau alias apa negatif. Belum tambahan kalian itu belum lagi kalian ketambahan mentalnya itu lagi down, psikisnya itu lagi kena. Nah, orang yang kena psikis, apalagi cemas berlebihan, takut berlebihan, was-was berlebihan itu ya wajar. Itu kan dinamakan anxiety. Jadilah wajar kalau kalian juga mengalami sensasi-sensasi fisik. Nah, bagaimana cara mengatasi hal demikian? Bagaimana cara mengatasi sensasi-sensasi yang kalian alami? Maka kalian harus perbaiki 3P-nya teman-teman. Apa itu 3P? Pola pikirnya mulai dijaga, diperbaiki lagi. Sekarang kalian jangan mengait-ngaitkan sensasi sama penyakit kronis. Juga jangan selalu berpikir sesuatu yang di luar ranah kalian. Orang normal saja teman-teman, kalau sering sekali atau cenderung memikirkan sesuatu yang di luar ranah seperti bagaimana masa depan saya ya, apakah saya memiliki harta, apakah saya bisa menjadi orang kaya,
Itu kalau berlarut-larut memikirkan hal demikian, tentu dia akan stres. Sekalipun dia normal, dia juga akan nafasnya menjadi berat begitu. Nafas menjadi berat karena apa? Karena terlalu over memikirkan kekhawatiran sesuatu di masa depan yang belum jelas, yang padahal seharusnya nikmati pada hari ini, jalani hidup pada hari ini, dan buatlah bahagia sebahagia mungkin di saat ini. Itu. Apalagi kalian yang kena anxiety disorder, belum lagi memikirkan ekonomi, memikirkan masa depan, pekerjaan, keluarga, bagaimana kesehatan, juga memikirkan sesuatu yang di luar ranah, sehingga sering sekali memikirkan sesuatu yang negatif hanya perkiraan. Jangan-jangan saya memiliki penyakit berat nih. Jangan-jangan nggak beres di jantung saya nih, karena sering sekali mengalami jantung berdebar-debar. Itu selalu berulang-ulang dipikir, selalu stuck di situ. Itu juga akan mempengaruhi anxiety itu semakin buruk, juga akan mempengaruhi sensasi itu selalu memberikan respon. Atau sensasi itu selalu muncul, teman-teman. Sensasi itu selalu akan muncul. Begitu. Terus belum lagi kalian selalu memikirkan tentang perihal M, memikirkan M terus. Jangan-jangan nggak lama lagi nih. Mikirnya itu selalu mengarah M, apalagi kalau ada sensasi horor, keliengan, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, bahkan ketika ada rasa sakit di area kiri dada itu langsung beranggapan, aduh, jangan-jangan ini mendekati M. Lah itu. Juga berpikir lagi kalau setiap ada sensasi horor yang lainnya, seperti nafas berat itu langsung, kenapa pikirannya selalu mengarah ke M. Nah itu selalu berulang kali setak memikirkan itu. Nah itulah yang mengakibatkan sensasi itu akan selalu muncul, teman-teman. Yang padahal semua itu nggak ada hubungannya sama penyakit kronis dan itu tidak berbahaya. Itu sebenarnya adalah respon tubuh. Sebenarnya memberikan sensor tubuh, memberikan kode ke kalian bahwa kalian itu seharusnya stop begitu loh. Sebenarnya sensasi itu memberikan kode, memperingati kalian agar kalian itu tidak over, stop. Kalau seandainya sensasi itu bisa ngomong, sebenarnya sensasi itu bisa apa ngomong sebenarnya, teman-teman. Ngomongnya apa? Ngomongnya sudah stop, jangan mikirin itu terus. Nggak kuat ini lah begitu, maksudnya yang nggak kuat itu sensasi otot-otot organ-organ tubuh itu yang nggak mampu sebenarnya, padahal selalu memaksakan memikirkan sesuatu yang negatif, selalu memaksakan berpikir tentang hal yang di luar ranah seperti kematian itu. Udah sabari jalan itu, perbaiki pola pikir itu. Kenapa penderita anxiety disorder itu selalu setiap ada sensasi selalu mengaitkan sama penyakit kronis, juga selalu memikirkan, pasti memikirkan M. Saya juga dulu seperti itu, teman-teman. Memang seperti itu. Ketika ada sensasi itu pikirannya, aduh jangan-jangan saya memiliki penyakit kronis nih. Aduh jangan-jangan nggak lama lagi. Pikirnya pasti mengarahnya ke M. Terus yang diingat-ingat itu kenapa saudara-saudara atau tetangga yang dilala meninggal itu selalu diingat terus begitu loh. Atau paman, atau omnya, atau kakeknya, atau siapapun itu diingat yang sudah nggak ada. Begitu. Nah itu yang selalu memperburuk anxiety, teman-teman. Yang memperburuk apa? Mengatur atau mengubah mindset agar memiliki pikiran positif. Karena yang selalu diingat itu adalah hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal sesuatu yang negatif, yang dipikirkan itu selalu itu terus. Gitu. Coba sesekali kali itu yang diingat adalah kesenangan, kebahagiaan, terus mengatur, memprogram waktu agar kalian itu bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kamu itu bahagia, tenang, humor, bisa tertawa lepas. Gitu teman-teman, seharusnya itu yang diingat. Setiap ada sensasi, kalian minimalnya ya jangan over begitu loh. Dalam artinya itu jangan terlalu memikirkan sensasi itu langsung disama-samakan sama sensasi
atau sama penyakit kronis. Sensasi itu nggak perlu dikaitkan sama penyakit kronis sebenarnya teman-teman. Itu wajar, penderita anxiety itu pasti akan mengalami sensasi. Nah, kalau sensasinya bagi penderita anxiety itu sebenarnya wajar. Nah, itulah yang menjadikan dada terasa sakit, tambah lagi jantung berdebar-debar, tambah lagi nafas berat. Gitu. Nah, kalau kalian tetap menjarakan pola pikir kalian, masih suka merasa-rasakan sensasi, masih suka mengait-ngaitkan sensasi, yang padahal sudah didiagnosa oleh dokter bahwa kalian itu hanya di gangguan asam lambung, GERD, terus kalian kena anxiety, nah, sudah berarti percaya saja sama dokter, malah dikait-kaitkan, yang padahal itu nggak ada hubungannya. Dan pingsan pun itu pun nggak terjadi teman-teman. Serasa kayak mau jatuh pun itu cuma serasa, dan nyatanya faktanya itu juga nggak jatuh. Faktanya pun nggak pingsan. Itu. Karena terganggu oleh anxiety yang cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Yang seharusnya kalian itu lawan, jangan terkontaminasi. Jangan mau mengikuti pikiran-pikiran anxiety itu, teman-teman. Saya memberikan sugesti kepada kalian, semua itu adalah permainan anxiety dan itu tidak berbahaya, teman-teman. Bawah sadar kalian itu terkuasai oleh apa? Oleh anxiety. Semua itu tidak berbahaya. Maka sudah, kalian itu jangan terbelenggu, jangan mau terkontaminasi oleh permainan anxiety. Harus dilawan, kalau perlu dialihkan. Dengan cara apa? Melakukan aktivitas yang tentunya menurut kalian itu senang, yang membuat kalian itu tenang, yang membuat kalian itu bahagia, yang membuat kalian itu happy, teman-teman. Itu kuncinya. Terus jangan selalu memikirkan sesuatu yang menurut kalian itu berat. Sekiranya berat, sudah abaikan, bodo amat, cuekin, karena itu akan memperburuk, juga akan nambah-nambah pikiran. Kalau pikiran semakin berat, semakin banyak, terus nggak ada solusinya, itu nantinya akan mengganggu ke pola pikir kalian, juga akan menimbulkan sensasi-sensasi yang lain bermunculan, teman-teman. Itu pengalaman saya juga seperti itu. Maka sudah, yang sekiranya nggak ada solusinya, sekiranya itu menjadikan berat di pola hidup kalian, di pola pikir kalian, ya sudah, abaikan saja. Ya buatlah sewajarnya, sehappy mungkin, sesenang mungkin, setenang mungkin. Sudah, kayak gitu aja prinsipnya. Hidup jalani, mampu lakukan, nggak mampu ya sudah. Yang penting kan sudah ikhtiar, ya kan? Itu teman-teman. Juga jangan selalu begadang. Nah, begadang itu juga akan mempengaruhi bagaimana kalian akan cepat sembuhnya. Dalam artian kalau kalian sering begadang, nanti kalian juga akan bangunnya semakin siang, terus kalian nanti juga nggak mau melakukan olahraga di pagi hari dan berjemur. Nah, kalau kalian nggak begadang, tentunya kan kalian bangun lebih pagi, terus kalian mandi, setelah mandi nanti sarapan, setelah sarapan kalian bisa jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Begitu, itu untuk mengatur pola hidupnya, biar kalian hidupnya lebih sehat, biar kalian hidupnya itu lebih maksimal, lebih teratur. Itu sangat memperbaiki atau sangat berguna atau sangat bermanfaat, maksudnya sangat-sangat bermanfaat sekali itu jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Itu untuk apa? Mengembalikan hormon endorfin. Karena penderita anxiety disorder, pengalaman saya teman-teman, itu cenderung sedih, cenderung gelisah, cenderung takut, cenderung was-was, cenderung khawatir. Jadi ya wajar, karena hormon kortisolnya itu tinggi dari asamnya. Nah, maka tugas kalian yaitu adalah mengembalikan hormon endorfin dengan cara apa, Mas? Dengan cara olahraga, setelah itu berjemur.
hindari begadang. Kalau sering sekali begadang, itu juga akan awet keliengan kalian. Sensasi keliengan itu juga akan awet, ketambahan pikiran masih selalu ngaco, pikiran selalu over, pikiran selalu negatif. Itu juga menjadikan sensasi keliengan awet. Tapi susah tidur mas, kalau susah tidur diharap sebelum tidur kalian jangan memegang HP, jangan bermain HP. Gadget itu dihindari dulu. Sejam sebelum tidur kalian itu hindari layar HP terlebih dahulu. Biar apa? Biar kalian fokus, biar kalian itu netral, biar kalian nggak tegang. Sebelum tidur kalian jadi tenang. Kalau perlu ya dengarkan musik relaksasi, afirmasi, atau meditasi sebelum tidur itu. Tarik nafas di bawah pikiran atau apa biar kalian itu netral sebelum tidur. Jangan turutin, jangan mau terkontaminasi bisikan-bisikan sebelum tidur itu sesuatu yang negatif. Jangan-jangan nanti nggak bangun itu jangan dipercaya, itu adalah permainan anxiety disorder teman-teman. Sudah, kalian itu fokus saja melakukan jalan-jalan pagi, hindari begadang, minimal dalam satu malam itu tidurnya 8 jam. Itu sangat membantu sekali kesembuhan bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan anxiety disorder. Juga harus menjaga pola makannya. Nah, pola makan ini sangat-sangat mempengaruhi ke perut. Karena kalian kan kena asam lambung. Lah, bagaimana cara menyembuhkan asam lambung yang kadang suka merasa melilit, merasa sakit di perut itu, kadang sampai naik ke dada, ya maka kalian makanlah yang teratur. Itu juga akan membantu kesembuhan kalian dari asam lambungnya. Makan yang teratur saja, sedikit-sedikit tapi sering itu ya bagus. Lebih baiknya memang seperti itu kalau masih sedang mengalami gangguan asam lambungnya. Makan sedikit-sedikit tapi sering itu. Kalau saya dulu itu 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan. Di bulan kedua saya itu rubah metodenya 4 jam makan, 4 jam makan, 4 jam makan, tapi sedikit-sedikit. Terus di saat saya makan itu hindari apa? Hindari main HP, hindari nonton video yang sifatnya itu menegang. Itu awal-awal pemulihan saya itu setiap mau makan itu saya hindari HP, juga makan metodenya seperti tadi, 2 jam makan, 2 jam makan. Di bulan kedua itu 4 jam makan, 4 jam makan. Itu saya konsisten rutin. Juga kalau mau makan itu hindari was-was, khawatir, takut, cemas, dan emosi. Kalau kalian mau makan was-was terlebih dahulu, itu sangat-sangat mengganggu ke pencernaan kalian. Karena 90% hormon serotonin itu diperoleh dari usus manusia, teman-teman. Jadi itu sangat mempengaruhi dari pola makannya yang bagaimana, etika makan yang bagaimana, itu sangat mempengaruhi mood kalian. Kalian setelah makan mau bisa lebih semangat, mau lebih brigas istilah Jawanya, lebih termotivasi atau istilahnya lebih kuat, itu tergantung kalian mau makan dan di saat makan. Kalau kalian di saat makan itu sudah cemas, takut, sebelum makan cemas, takut, khawatir nanti asam lambungnya naik enggak ya, nanti asam lambungnya kumat enggak ya, nanti asam lambungnya kambuh enggak ya, nanti sensasi muncul enggak ya. Nah, seperti itu secara otomatis itu sangat mengganggu di pencernaan. Ketika pencernaan sudah terganggu, maka hormon serotonin, 90% hormon serotonin itu akan hilang, akan menurun, teman-teman. Dan itu sangat mempengaruhi. Kadang kenapa penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, sesuai pengalaman saya, sudah makan kok malah jadi lemas, kok jadi tambah capek, kok jadi ngos-ngosan, kok jadinya kok lelah padahal sudah makan. Nah, karena pengalaman saya dulu ternyata kalau saya pelajari
sesuai pengalaman saya sendiri. Ternyata di saat saya mau makan itu was-was. Dulu saya mau makan itu was-was, teman-teman. Ini asam lambungnya nanti naik enggak ya? Nanti sensasi muncul enggak ya? Begitu. Terus apa namanya? Akan menjadikan sensasi itu benar-benar muncul. Asam lambung itu benar-benar akan naik, teman-teman, sampai mengganjal ke kerongkongan. Itu. Maka hindari sebelum makan itu hindari was-was, khawatir, cemas, sama takut dan emosi di saat makan itu harus dihindari bagi teman-teman. Itu kalau kalian sudah menghindari itu nanti pencernaan itu akan sedikit baik, terus pemrosesan makanan pun akan bekerja maksimal. Begitu teman-teman. Terus juga akan benar-benar menambahkan atau mengembalikan hormon serotonin. Bisa jadi setelah makan bisa lebih bahagia, lebih semangat, juga lebih kuat. Tapi kalau was-was, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, justru malah jadi tambah lelah, tambah lemas, juga serasa itu tidak bertenaga. Padahal sudah makan, itu. Karena 90% hormon serotonin itu didapatkan melalui usus, teman-teman. Itu sangat mempengaruhi. Nah, hormon kortisol dari asam ini sama-sama dari usus manusia. Jadi kalian itu mau mendapatkan yang mana antara hormon serotonin atau hormon kortisol? Nah, kalau pengen mendapatkan hormon serotonin yaitu netral ketika makan, hindari was-was, khawatir, dan takut. Nikmati setiap gigitan, nikmati setiap kunyahan, nikmati sadari bahwa kalian dalam keadaan makan atau lagi sedang atau dalam keadaan makan lah minimalnya. Kalian harus sadar bahwa kalian dalam keadaan makan, lagi makan, nikmati setiap kunyahan, nikmati setiap gigitan. Itu saya praktekkan itu teman-teman. Juga jangan lupa ya harus diimbangi dengan air minum. Berapa gelas mas? 8 gelas. Itu pun minum air beningnya, bukan air dingin, bukan air es, bukan tawar biasa, tapi minum air dinginnya, minum air beningnya atau minum air putihnya itu adalah yang hangat. Maksudnya kalian harus diimbangi minum air hangat minimal dalam satu hari, yaitu 8 gelas teman-teman, 8 gelas minimal. Itu bangun tidur minum, terus setiap harinya itu pokoknya minum air putih hangat itulah, minum air bening hangat itu minimal ini 8 gelas, lebih banyak lebih baik teman-teman. Itu nah, terus itu lakukan secara konsisten. Juga ya olahraganya itu harus dilakukan secara konsisten juga. Setelah itu berjemur di pagi hari, kalau perlu ya ditambah sore hari. Kalau pengalaman saya dulu setelah zuhur itu saya sudah mulai main ke sawah, mulai main ke kebun, lihat pemandangan hijau ya, pemandangan indah di penghijauan di kebun, kalau tidak di sawah. Itu untuk apa? Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menetralisir saraf yang menegang teman-teman, dengan cara berdamai dengan alam. Berdamai dengan alam itu sangat mempengaruhi ke saraf. Saraf semakin netral, saraf semakin tenang, akhirnya akan mengembalikan hormon endorfin sehingga akan sedikit meningkat kebahagiaan kalian. Itu pengalaman saya seperti itu teman-teman. Juga akan menghindari atau membuang kecemasan yang ada di pikiran itu teman-teman. Kalau mau berdamai dengan alam, menikmati pemandangan indah, melihat hijau-hijauan, kalau tidak ya melihat air yang mengalir, itu sangat-sangat bermanfaat sekali teman-teman. Itu lakukan secara konsisten. Saya sembuh tanpa obat, tanpa herbal, karena saya sudah bosan teman-teman. 7 kali periksa, bolak-balik ke rumah sakit, minum obat sampai 7 kali, nyatanya biasa-biasa saja, masih tetap ada sensasi,
terus sensasi horor ya tiap hari, kena serangan panik ya tiap hari pada saat itu teman-teman. Maka saya waktu pemulihan saya putuskan berhenti minum obat, berhenti minum herbal, saya konsisten memperbaiki 3P-nya itu, juga konsisten olahraga, jalan-jalan, nggak perlu lari-lari itu di pagi hari, setelah itu berjemur secara konsisten. Itu saya lakukan tiap hari teman-teman. Sampai saya itu benar-benar sudah merasakan ada perbedaan yang awalnya setiap hari itu sensasi bermunculan, sempoyongan, kayak mau pingsan, kayak mau jatuh, keringet dingin, gemetar lah, pokoknya rasanya itu nggak enak di saat saya jalan-jalan. Tapi alhamdulillah semakin saya konsisten, itu sensasi berkurang teman-teman. Sensasi nafas berat juga udah mulai hilang, terus jantung berdebar sudah mulai hilang. Terus kebetulan pada saat itu sudah saya konsisten, alhamdulillah sudah bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Kenapa sering sekali mengalami kebas di bagian kanan dan kiri? Itu wajar karena satu, pikiran over, kena anxiety, paniknya itu besar, cemasnya itu besar, selalu masih mengikuti alur anxiety atau masih suka terkontaminasi dari anxiety. Juga belum diimbangi olahraganya sama berjemurnya. Nah itu, jadi ya terkenalah kebas di bagian kanan dan kiri. Juga sudah olahraganya kurang, berjemurnya nggak pernah, begadang selalu atau sering begadang, maka ya itu sangat sangat rentan ya, sangat sangat rentan kena sensasi yang namanya kebas di bagian tangan dan kaki teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu lakukan konsisten jalan-jalan pagi, hindari begadang, makan yang teratur, juga kalian harus mau berjemur setiap pagi setelah jalan-jalan pagi. Berapa menit mas? Cukup 30 menit. Itu lakukan secara konsisten. Nggak apa-apa, semua apapun, ya, apapun sensasinya itu aman teman-teman. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Juga kalian harus memperlakukan diri kalian layaknya orang normal. Kalian itu sebenarnya normal teman-teman, hanya di gangguan mental bahwa kalian itu lagi kena psikisnya. Nggak apa-apa, kalian konsisten saja jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Nanti lama-kelamaan pasti akan ada perbedaan, pasti kalian akan sembuh kok teman-teman. Saya doakan semoga kalian sembuh, semoga kalian diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.